Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dina Fitria with MPM 2541206 majoring in accounting. On this occasion, I will discuss ethics in business communication, namely how to conduct business communication honestly, professionally, and responsibly. Okay, let's get started. Nah, kita mulai dengan pengertian etika dalam bisnis. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti tempat tinggal atau kebiasaan hidup seseorang. Bentuk jamaknya adalah tahetha yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks bisnis, etika bisnis merupakan ajaran atau pedoman yang digunakan untuk membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah dalam kegiatan bisnis. Etika ini menjadi dasar bagi para pemimpin perusahaan dan pelaku bisnis ketika harus mengambil keputusan strategi yang berkaitan dengan berbagai personal moral yang kompleks. Dengan adanya etika bisnis, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Etika juga membantu menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, maupun masyarakat. Nah, tadi kita sudah memasuki pengertiannya. Sekarang, etika dalam komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, etika sangat berperan dalam menjaga kualitas hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Komunikasi yang beretika berarti menyampaikan informasi secara jelas, jujur, dan tidak menyesatkan. Selain itu, komunikasi juga harus dilakukan dengan menghargai orang lain, menjaga kesopanan, serta menghindari kata-kata yang dapat menyinggung pihak lain. Misalnya, dalam kegiatan pemasaran, perusahaan tidak boleh memberikan informasi berlebihan atau menyesatkan mengenai produk yang dijual. Begitu juga dalam komunikasi internal perusahaan, pemimpin harus menyampaikan informasi kepada karyawan secara terbuka dan adil. Nah, alasan pentingnya menjalankan bisnis secara etis. Menjalankan bisnis secara etis memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Salah satu alasan pentingnya adalah adapun alasan pentingnya menjalankan bisnis secara etis. Menjalankan bisnis secara etis memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Salah satunya alasan penting adalah ketika etika dapat membangun kepercayaan pelanggan. Ketika perusahaan bersikap jujur dan transparan, pelanggan akan merasa lebih percaya terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Selain itu, etika juga membantu perusahaan dalam membangun reputasi yang baik di mata masyarakat. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik akan lebih mudah berkembang dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Etika juga berperan dalam mengurangi konflik dan pelanggaran hukum dalam kegiatan bisnis. Dengan mematuhi nilai-nilai etika, perusahaan dapat menghindari tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat sekitar. 3. Pendekatan untuk memahami etika. Menurut Bertens, terdapat 3 pendekatan utama yang dapat digunakan untuk memahami etika. Yang pertama, pendekatan etika sebagai sistem nilai. Dalam pendekatan ini, etika dipahami sebagai kumpulan nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku. Nilai-nilai tersebut membantu seseorang dalam menentukan tindakan yang baik ataupun yang buruk. Pendekatan yang kedua adalah etika sebagai kode etik. Dalam pendekatan ini, etika diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis yang harus dipatuhi oleh anggota suatu organisasi atau profesi. Misalnya kode etik profesi akuntan, dokter, maupun jurnalis.
Pendekatan ketiga adalah etika sebagai ilmu filsafat moral. Filsafat moral. Pendekatan yang ketiga adalah etika sebagai ilmu filsafat moral. Dalam pendekatan ini, etika dipelajari sebagai suatu ilmu yang membahas mengenai prinsip-prinsip moral serta alasan mengapa suatu tindakan dianggap benar atau salahnya. Selain itu, terdapat juga beberapa pendekatan lain dalam memahami etika yang dikemukakan oleh Institute of Chartered Accountants of India. Pendekatan pertama adalah pendekatan berbasis aturan, yaitu pendekatan yang menilai suatu tindakan berdasarkan kesesuaian dengan aturan atau hukum yang berlaku. Yang kedua, pendekatan berbasis hasil, yaitu pendekatan yang menilai suatu tindakan berdasarkan dampak atau hasil yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan tanggung jawab, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil serta dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Profesionalisme dalam komunikasi bisnis. Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan serta tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan secara baik. Dalam komunikasi bisnis, profesionalisme dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, sikap menghargai orang lain, serta komitmen terhadap pekerjaan. Seseorang yang profesional akan selalu menjaga integritasnya, mematuhi aturan yang berlaku, serta berusaha memberikan hasil kerja yang terbaik dan sebaik mungkin. Adapun prinsip-prinsip etika menurut Alvin, terdapat beberapa prinsip etika yang harus dimiliki oleh seseorang profesional, yaitu tanggung jawab, yaitu kesadaran untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya. Lalu ada kepentingan publik, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat yang luas. Ada integritas, yaitu bersikap jujur dan konsisten dalam setiap tindakan. Yang keempat ada objektivitas dan independensi, yaitu bersikap adil dan tidak memihak dalam mengambil keputusan. Yang kelima ada kehati-hatian profesional, yaitu menjalankan pekerjaan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada lingkup dan sifat jasa, ialah memberikan pelayanan profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Etika pemasaran dan perlindungan konsumen. Etika pemasaran merupakan prinsip moral yang mengatur bagaimana suatu perusahaan memasarkan produk atau jasanya kepada konsumen. Dalam kegiatan pemasaran, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama, menyampaikan informasi produk secara jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua, menghindari iklan yang berlebihan atau menipu konsumen. Yang ketiga, menjaga kualitas produk sesuai dengan yang dijanjikannya. Yang keempat, menghormati hak-hak konsumsi. Yang kelima atau yang terakhir, memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk yang berbahaya atau merugikan konsumen. Dengan menerapkan etika pemasaran yang baik, perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang kepada konsumen. Praktik etika dalam bisnis. Penerapan etika dalam bisnis dapat dilakukan melalui berbagai tindakan yang nyata. Misalnya dengan menjalankan bisnis secara jujur, mematuhi hubungan hukum yang berlaku, serta menjaga hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Perusahaan juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan.
Dengan demikian, bisnis tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun sebagai kesimpulan yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan tentang materi-materi yang sudah saya bahas tentang etika bisnis ialah etika bisnis merupakan pedoman penting yang membantu pelaku bisnis dalam menentukan tindakan yang benar dan bertanggung jawab dalam kegiatan usaha. Etika bisnis memberikan batasan bagi para pelaku usaha agar menjalankan bisnis secara baik dan tidak melakukan praktik bisnis yang tidak jujur yang dapat merugikan berbagai pihak. Dengan menerapkan etika dalam komunikasi bisnis, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan konsumen. Okay guys, that is for this video. Don't forget to like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.